Kenapa kakak lebih suka pelihara cendet dari anakan ketimbang cendet yang dewasa? Kalau dari anakan bukan hanya cendet kak, ini ada jalak suren. Baru kemarin itu video yang kemarin itu ada jalak kebo, ada cucak keling. Kalau ada terucuk, cuma terucuk itu tidak dari anakan kak, dari ombyokan. Bukan hanya cendet. Kenapa kok saya lebih suka itu dari anakan kak? Karena keinginan mau dimasterin apapun itu sesuai dengan keinginan kita kak. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Misalkan pengen gereja, pengen ada materi tengkek ataupun materi cucak cungkok. Misalkan ada salah satu, gak usah masuk semua kak, ada satu materi yang dimasterin sama saya, ada yang masuk, itu bahagia kak. Ketimbang itu beli dewasa meskipun sudah gacor, kadang ketika sudah dibeli nyampe rumah settingannya itu beda kak, itu sudah galak kak ke orangnya kak. Kadang itu tidak keluar, memang gacor tetap di rumah tapi materinya itu kadang tidak keluar. Bahkan ketika salah settingan, beda orang sudah kak, lingkungannya beda, tidak adaptasi, itu tidak gacor seperti di orang pertama kak. Terus kalau pengen tahu cendet jantan atau betina tuh dilihat dari apanya kak, prediksinya sampean itu? Sebenarnya kalau saya pribadi kak, cendet jantan dan betina itu tidak fanatik saya kak. Entah itu jantan, entah itu betina, saya tetap pelihara dari lolohan sampai gacor. Karena banyak toh yang sudah dewasa itu tetap gacor meskipun itu betina. Bahkan ada yang juara di beberapa bagian teman-teman yang pecinta cendet. Cuma kalau kakak pengen tahu cendet itu jantan dan betina, kebanyakan itu orang-orang ngelihatnya dari sayap kak. Di bagian sayap di dalam itu katanya itu warna putih tegas pekat. Nah, yang betina juga ada warna putihnya kak. Cuma tidak terlalu tegas, tidak terlalu pekat kak. Jadi agak sayu-sayu, agak pudar, tidak tegas kak. Dan dilihat dari paruh, kalau jantan tuh agak besar kak. Paruhnya itu besar, panjang. Dan ketika dewasa, di pangkal paruhnya yang jantan itu hitam semua kak. Beda dengan yang betina. Betina itu sampai ketika sudah dewasa itu masih ada putih-putihnya. Dan kalau dilihat dari ketika nangkring, kalau yang jantan jarang mendekep kak. Biasanya kan ada cendet itu meskipun sudah ditaruh digantung, itu tetap mendekep, mendukul sampai ngembung. Kalau yang jantan itu jarang. Ketika sudah digantung itu tetap nagen berdiri kak. Gitu. Jadi sekilas kalau misalkan itu prediksi, itu seperti itu kak. Prediksinya kalau jantan dan betina seperti itu. Cuma kalau kakak sudah pelihara dari lolohan, dipelihara aja kak, diopeni, dirawat, pasti gacor juga kak. Ini saya tidak tahu yang mana jantan, yang mana betina. Cuma tetap sama saya dirawat, karena saya juga pernah punya cendet karakter ciri-ciri betina, juga gacor kak gitu. Juga ada materi meskipun itu tidak panjang gitu loh kak. Baik kak, terus fur terbaik untuk anakan cendet yang paling bagus nih kak, apa ya kak ya? Kakak bisa lihat sendiri, ini fur yang masih anakan ini saya itu pakai fur ayam dicampur dengan fur lele. Ini lahap kak, karena dikasih satu cepuk besoknya sudah habis. Berarti lahap. Ngapain kita itu fanatik pada suatu fur kalau memang itu furnya tidak cocok sama cendet kita, burung kita, ngapain? Misalkan kakak fanatik sama fur topsong ataupun leopard, tapi burungnya lahap sama fur ayam dicampur dimix dengan lele, dengan fur lele. Ya mending dikasih itu kak. Ini dari anakan, dari saya ngelolo pakai fur ayam dicampur dengan lele. Bahkan ini burung jalak suren tetap sampai sekarang pakai fur ayam 511 dicampur dengan fur lele, habis kak, sehat burungnya, aktif. Jadi gak usah fanatik sama fur apapun. Kalau memang itu sudah gacor burungnya, sudah sehat, makan lahap, pakai itu aja kak. Cuma saya sekarang lagi mesen SKM. Karena fur lele di sini agak jarang, saya pakai lagi mesen fur SKM, mau di mix dengan fur ayam 511 kak. Jadi gak usah fanatik kak terhadap fur. Yang penting burungnya sehat, makan lahap, tidak sakit, tidak saraf, tidak tetelo. Mending pakai fur yang sudah ada kak, daripada mempersulit sendiri kak. Yang ada kios-kios terdekat di rumahnya kakak, mending pakai itu aja kalau memang sudah bikin lahap makan kak. Untuk masalah pemasteran, apakah pemasterannya 24 jam non-stop ataupun ada jedanya kak? Kalau saya pribadi 24 jam nggak ada jedanya kak. Kebetulan ada HP yang nganggur gak dipakai tapi speakernya jernih, jadi cuma dicas 24 jam nggak mati kak.
Ada sebagian juga teman-teman ada jedanya kak, cuma malam, cuma pagi, setelah itu nggak dimasterin. Kalau saya ketika sudah masteran ini dibunyikan kak, burung meskipun pagi itu dikeluarkan, mau dimandikan, entah itu mau diganti pakan, tetap itu tidak jauh dari suara burung kak, dari suara masteran ini. Agar supaya 24 jam meskipun sudah ada di luar rumah, tongkos dibuka, kerodong dibuka, tetap masteran ini tetap berjalan kak, 24 jam nonstop hidup. Agar supaya burung terus ingat kak, ingat terhadap suara yang dibunyikan tiap harinya, biar cepat peka kak. Dan jangan lupa vitamin burung biar cepat cerdas, kasih minyak ikan kak. Minyak ikan biasanya ada di online, agar supaya mendorong burung tersebut cepat menangkap suara-suara pemasteran yang dari HP ini kak. Terus ini kak, sekarang itu banyak sekali kasus cendet yang tetelo atau burungnya itu terkapar di bawah. Itu kenapa ya kak? Oh ayan kak, saraf. Iya, kalau di YouTube di Google itu biasanya orang nyebutnya tetelo. Nah kalau masalah yang kayak gitu ini kak, ini buktinya yang kemarin, yang sangkar ini. Yang sangkar ini kemarin sudah terkapar ada di bawah kak, sudah gelentang, paruhnya itu sudah mangap kak. Nah kenapa kak? Karena kesalahan saya kak, ditongkos, dijemur dalam keadaan matahari itu terik. Andaikan meskipun itu panas matahari lagi terik-teriknya, tapi tongkosnya tidak dipakai, itu tidak akan menyebabkan seperti itu. Itu menurut analisa saya kak, karena ini sendiri tapi sembuh kak, karena langsung diatasin menggunakan ebot fit dan juga super N, dan langsung dinaungkan kak, tidak ditaruh di panasnya. Jangkrik juga menyebabkan kak, IF jangkrik yang beli dari kios langsung diberikan sama burung tanpa dikasih makan yang fresh dulu kak, seperti sayuran-sayuran yang segar, dan dikasih efur, itu juga bisa menyebabkan kak. Terlalu banyak IF juga bisa kak. Ini kemarin dikasih 8 pagi dan sore juga dikasih 8, akhirnya dikurangin sama saya kak, jadi 4. Alhamdulillah tidak terjadi seperti itu. Karena kenapa kak? Jangkrik itu yang dari kios biasanya kebanyakan, gak semuanya pedagang jangkrik kak, kebanyakan itu pedagang yang di kios-kios ngasih jangkriknya itu kak, pakannya itu menggunakan sayur yang sudah basi, yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh jangkrik. Akhirnya jangkriknya tidak sehat, beracun. Ketika dikasihkan ke burung itu juga mengakibatkan tidak sehat kak. Jadi alangkah baiknya kalau kakak beli IF jangkrik, ketika nyampe rumah kasih fur dulu kak, entah itu fur ayam, furnya burung, kasih dulu agar supaya jangkrik tersebut mengkonsumsi makanan yang sehat dulu kak. Jadi seperti itu kak, mengatasi cara menanggulangi agar supaya cendet tidak terserang tetelo kak. Karena kalau saraf itu bukan hanya anakan seperti ini kak, meskipun sudah dewasa, kalau salah penanganan IF-nya juga tidak sehat, bakalan mengakibatkan burung cendet itu saraf kak, kena ayan, bahkan terkapar. Untung yang ini kak, untung yang ini saya langsung diatasin kak, jadi tidak sampai mati kak gitu.